Sepak terjangnya di dunia hiburan sebagai pelakon dan juga penyanyi tak bisa dianggap enteng. Sejak mengawali karirnya di usia 6 tahun, perempuan keturunan Tionghoa ini seakan tak pernah diam. Perjalanan karir Agnes Mo terbilang sangat produktif, menghasilkan karya dan juga dikenal karena etos kerjanya yang luar biasa dengan standar kualitas tinggi. Agnes memang tidak mau setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Ia sangat ambisius dan terus mengasah bakatnya secara maksimal. Dan terbukti, segala yang dilakukannya membuahkan hasil melalui berbagai penghargaan yang diterimanya. Kini, Agnes dikenal sebagai salah satu artis Asia yang sukses berkiprah di dunia internasional. Berikut ini perjalanan karir Agnes Mo dari awal hingga sekarang. Tralala Trilili. Bagi Anda yang tumbuh di era tahun 90-an, pasti tahu dengan sapaan khas perempuan kelahiran 1 Juli 1986 ini. Bersama dengan Ferry Iskandar yang kemudian digantikan Indra Bekti, pemilik nama lengkap Agnes Monica Mulyoto ini pernah menjadi host untuk program anak yang terkenal bernama Tralala Trilili tahun 1998. Saat itu usia Agnes masih 12 tahun. Tapi jauh sebelum itu, Agnes sudah memulai karirnya sejak usia 6 tahun sebagai penyanyi cilik. Saat itu, Agnes sudah mengeluarkan 3 buah album anak berjudul Simeong, Yes, yang dinobatkan sebagai album anak-anak terbaik tahun 1999, dan Bala Bala. Kiprahnya sebagai presenter cilik pun bukan baru di Tralala Trilili saja. Ia sebelumnya pernah menjadi host anak untuk program video anak Antv di Antv dan Diva Romeo di Trans TV. Putri pasangan Ricky Mulyoto dan Jenny Siswono itu sepertinya kurang puas dengan prestasinya di dunia musik dan presenter. Ia kemudian menjajal kemampuannya di seni peran. Saat usianya 13 tahun, ia bermain di sinetron Lupus Millenia dan Mr. Hologram. Dan di usia 15 tahun, Agnes bermain di sinetron Pernikahan Dini, di mana ia juga menyanyikan soundtrack sinetron tersebut yang berjudul Pernikahan Dini dan Seputih Hati ciptaan Melly Goeslaw. Perannya sebagai gadis remaja yang hamil di luar nikah sebenarnya sangat riskan. Itu bisa saja mengubah image-nya menjadi anak nakal, tapi ia berhasil. Justru perannya di sinetron itu semakin melambungkan namanya dan menjadikannya artis remaja dengan bayaran termahal di saat itu. Tahun 2002, ia bermain dalam 3 judul sinetron, yaitu Ciuman Pertama, Kejar Daku Kau Kutangkap, dan Amanda. Sukses di dunia peran tak membuatnya meninggalkan passionnya sebagai penyanyi. Tahun 2003, Agnes mengeluarkan album dewasa pertamanya, And the Story Goes, disusul Wadup A di tahun 2005. Di album ini, ia berkolaborasi dengan penyanyi Amerika Serikat, Keith Martin. Tak berhenti membuat decak kagum, di tahun 2006, Agnes masih membuat gebrakan dengan bermain dalam seri drama Taiwan berjudul Asia, The Hospital and Romance in the White House. Agnes Mo pernah menggelar konser tunggal pada tahun 2007 di Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia. Penggemarnya makin meluas hingga Asia, dan penggiat showbiz Asia pun memperhitungkan kemampuannya. Pada tahun 2008 dan 2009, Agnes berhasil meraih penghargaan atas penampilannya di Asia Song Festival di Seoul, Korea Selatan, yang diselenggarakan Korea Foundation for International Culture Exchange. Acara itu diikuti oleh 24 artis dari 12 negara dan disiarkan di stasiun televisi di 30 negara serta disaksikan lebih dari 35.000 penonton. Di tahun 2009, ia kembali mengeluarkan album judulnya Secretly Agnesius yang diproduserinya sendiri. Melihat konsistensinya sebagai penyanyi, pada tahun 2010 ia dipercaya menjadi juri di ajang pencarian bakat Indonesia Idol. Juga sebagai salah satu red carpet host pada pegelaran American Music Awards yang tayang di ABC Channel Los Angeles, Amerika Serikat. Tahun 2013, tepatnya tanggal 1 Juni, ia mengeluarkan album studio keempatnya berjudul Agnes Mo. Ini juga sebagai perkenalan nama panggungnya yang baru, Agnes Mo.
4 tahun kemudian, pada 10 Oktober 2017, ia mengeluarkan album kelima sekaligus album debut internasionalnya X dan merilis single terbaru Long As I Get Paid. Bisa dibilang, Agnes adalah salah satu artis Indonesia dengan pencapaian penghargaan terbanyak. Terhitung sejak ia memulai karir di usia 6 tahun hingga saat ini. Wikipedia mencatat sudah 170 trofi yang diterimanya dari 327 nominasi. Di sela-sela kesibukannya sebagai entertainer, Agnes masih menyempatkan menambah wawasan dan keterampilannya dengan les piano, vokal, bahasa Inggris, seluncur es, juga bulu tangkis. Lulus SMA, ia lanjut berkuliah di Universitas Pelita Harapan mengambil jurusan hukum. Secara konsisten, Agnes Mo mampu mempertahankan eksistensinya di dunia hiburan. Sejak beberapa tahun belakangan, ia memutuskan tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Ini dilakukannya agar bisa fokus pada karirnya di kancah internasional. Meski berkarir di sana, Agnes tidak punya keinginan untuk tinggal menetap di Amerika Serikat. Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier tahun lalu, ia mengatakan sudah beberapa kali ditawari mendapatkan green card, yaitu status tinggal permanen di Amerika Serikat. Tapi katanya, ia tidak membutuhkannya dan tetap memilih menggunakan working visa. Bisa dibilang, kehidupan Agnes Mo jauh dari gosip. Kalaupun ada, gosip tentangnya tak pernah lama beredar, entah itu soal keluarga ataupun lelaki yang sedang dekat dengannya. Selama 28 tahun berkiprah di dunia hiburan, informasi soal keluarganya pun tak banyak terkuak. Media dan publik sekedar tahu nama orang tua dan kakak laki-lakinya, Steve Mulyoto. Hanya itu. Singkat, kisah inspiratif Agnes Mo, tapi memiliki makna yang panjang untuk kita belajar hidup dari seorang Agnes Mo. Apapun yang kita lakukan, kerjakan, inginkan, harapkan, sekalipun harus memiliki passion yang kuat dalam mengejarnya. Bukan hanya sekedar mimpi, tapi tidak ada keinginan kuat meraihnya dalam pencapaian hidupmu. Dalam mengejar mimpi, dibutuhkan kreativitas hidup yang ambisius, dan yakinlah bahwa kamu pasti bisa. Tidak ada sesuatu pencapaian diraih dengan hanya mendengar dan bermimpi saja. Agnes mengajarkan kepada kita untuk selalu yakin dan optimis dalam mengejar mimpi kita dengan wujud nyata. Jangan pusingkan apa yang akan kita lewati di sepanjang jalan karir kita. Fokuslah pada apa yang ingin kita raih. Jangan katakan setiap orang berbeda dalam segala peruntungan hidup, karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesuksesan. Jadilah seperti matahari yang selalu menyinari tanpa melihat perbedaan, karena setiap hidup orang hanya diperlukan keyakinan kuat dan kepercayaan diri dalam menuju kesuksesan.